Halo Kak Elsa. Halo juga Kak Lois. Kabar kakak hari ini bagaimana? Pastinya baik dong Kak. Bagaimana kabar kakak? Wah, bagus deh. Kabar Kak Lois juga baik loh. Kabar adik-adik di rumah bagaimana? Pastinya baik-baik juga kan? Kak Lois sudah siap untuk sekolah minggu belum? Pastinya udah dong Kak. Ayo adik-adik dan Kak Lois, kita mulai sekolah minggu kita ya dengan menyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu sambil berdiri ya. Silakan duduk adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari yang indah ini. Tuhan, kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Tuhan pimpin dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Kak Elsa, Kak Lois, aku lagi sedih nih. Loh, kenapa Ella sedih? Iya nih Kak, aku merasa tidak ada yang mengasihi aku. Loh Ella, tidak boleh seperti itu. Ada loh sosok pribadi yang sangat mengasihi Ella. Dan ia rela berkorban untuk Ella. Oh ya? Siapa itu Kak? Betul sekali kata Kak Elsa. Jadi ada sosok pribadi yaitu Yesus Kristus. Dia sangat mengasihi Ella. Dan sekarang Ella adalah milik kepunyaannya. Hore! Ternyata ada yang mengasihi aku. Iya Ella. Jadi jangan lupa ya bahwa Ella dikasihi oleh Tuhan. Jangan sedih lagi ya. Oke Kak. Adik-adik, kita akan menyanyikan lagu sekarang Ku Milik Yesus. Bangkit berdiri ya. Silakan duduk adik-adik. Wah, benar Kak. Tuhan Yesus mengasihi aku dan aku sudah menjadi miliknya, bukan untuk sementara,
tapi untuk selamanya. Benar kata Ella, tapi Tuhan Yesus bukan hanya mengasihi Ella, Kak Elsa, Kak Lois, dan adik-adik di rumah. Tapi Dia sangat mengasihi semua anak di dunia. Kak Lois, ayo kita nyanyikan lagu Yesus Cinta Semua Anak sambil berdiri ya. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Silakan duduk adik-adik. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Kakak yang pimpin ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cinta-Mu kepada kami semua. Saat ini kami mau berdoa untuk Papa dan Mama. Biarlah Tuhan Yesus selalu memberikan mereka kesehatan dan kekuatan. Berkati juga pekerjaan mereka. Kami juga mau berdoa untuk sekolah online kami, agar kami dapat mengikutinya dengan baik. Kami juga mau berdoa untuk sekolah minggu online kami, agar kami dapat beribadah dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Anak-anak Milik Kristus. Anak-anak milik Kristus sangat dicintainya. Anak yang percaya jadi milik Tuhan, sukacita dalam lindungannya. Tuhan mau kita dengar-dengaran, turut firman-Nya. Tuhan mau kita dengar-dengaran, turut firman-Nya. Anak-anak milik Kristus sangat dicintainya. Anak yang percaya jadi milik Tuhan, sukacita dalam lindungannya. Tuhan mau kita dengar-dengaran, turut firman-Nya. Tuhan mau kita dengar-dengaran, turut firman-Nya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Lipatlah tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami supaya kami bisa mendengarkan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ku mau belajar firman Tuhan yang memberi hikmat. Ajarlah ku selalu rindu dengan hati sungguh
Pada siang hari, ketika Nita masuk kamar setelah pulang sekolah, ia terkejut melihat buku-buku yang dimilikinya sudah berserakan di lantai kamarnya. Siapa yang buat bukuku berantakan seperti ini? Ini pasti ulah Billy. Billy! Ada apa, Kak? Ini pasti ulah kamu kan? Jawab! Berani sekali kamu menyentuh buku-bukuku. Aku Apa? Lihat ini. Bukuku jadi sobek kan? maaf, Kak. Ingat ya, jangan pernah sentuh buku-buku ini. Mendengar keributan yang ada di kamar Nita, Mama yang sedang memasak di dapur datang menghampiri mereka. Ada apa ini? Kenapa kakak marah-marah? Lihat Ma, buku-bukuku diberantakin sama Billy. Buku-buku ini kan milikku. Aku sudah susah-susah menabung dari uang jajanku hanya untuk beli buku ini. Maaf, Kak. Maaf. Emang kamu mau ganti? Sudah. Dengarkan Mama ya. Terkadang kita terlalu cemas dengan barang-barang yang kita miliki. Apalagi jika kita sudah membeli barang itu dari uang yang kita miliki. Tuh Billy, dengarkan. Tapi semua yang kita miliki bukan sungguh-sungguh milik kita. Loh, kok bisa Ma? Iya Nita, sebab semua yang kita punya adalah pemberian dari Allah. Allah mengizinkan kita merawatnya untuk sementara saja. Allah mau supaya kita memakainya untuk kemuliaannya. Bukan milik saya, jadi milik siapa? 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-19 sampai dengan ke-20 mengatakan bahwa kamu bukan milikmu sendiri. Kamu telah lunas dibayar. Apa sih artinya? Artinya, kamu telah dibeli dengan darah Yesus yang tidak ternilai harganya. Ketika kita sudah percaya bahwa Yesus telah mati, disalibkan, menanggung hukuman dosa-dosa kita, maka kita adalah kepunyaan Yesus Kristus dan bukan milik kita sendiri. Menjadi milik Kristus bukanlah sesuatu yang buruk, bukan seperti budak yang tidak memiliki kebebasan. Kadang kakak dan adik-adik ingin menjadi tuan atas diri sendiri. Kalau nanti adik-adik sudah dewasa, pasti ingin melakukan semua yang diinginkan. Sebenarnya, ketika kita sudah menjadi milik Kristus, itu adalah satu-satunya cara agar kita hidup dalam kebebasan, bebas dari hukuman dosa, bebas dari hukuman neraka. Kristus telah memberikan anak-anaknya hidup yang kekal. Artinya, setelah kita mati, kita akan tinggal bersama Yesus di surga. Di dalam dunia yang susah ini, kakak dan adik-adik aman di tangan Yesus. Jika adik-adik percaya bahwa Yesus adalah juru selamat, maka adik-adik adalah miliknya. Itu janjinya. Tidak ada seorang pun dan tidak ada satupun yang sanggup merebut kita dari Yesus. Yesus berjanji bahwa Ia akan memberikan perlindungan kepada orang yang sudah menjadi miliknya. Mungkin adik-adik pernah merasa takut karena diganggu oleh teman-teman. Dan adik-adik tidak sanggup melawannya. Tetapi ingat bahwa Allah lebih kuat dari segala yang jahat. Allah juga telah berjanji bahwa Dia
tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Jadi, ketika kita percaya bahwa Yesus adalah juru selamat, maka kita adalah milik Yesus. Artinya, segala yang kita punya, termasuk diri kita, adalah milik Yesus. Ayo kita gunakan semua yang kita punya untuk memuliakan Tuhan. Oh iya adik-adik, kali ini kakak mau ajak adik-adik di rumah untuk menghafalkan satu ayat hafalan yang tadi sudah kita baca bersama. 1 Korintus pasal 6 ayat 20a. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Kita ulangi sekali lagi ya. 1 Korintus pasal 6 ayat 20a. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Oh iya adik-adik, kakak punya satu lagi nih. Ada aktivitas yang bisa adik-adik kerjakan. Adik-adik bisa download linknya di deskripsi kolom di bawah ini. Papa dan mama bisa bantu adik-adik di rumah. Adik-adik, cerita firman Tuhan kita hari ini sudah selesai. Kita berdoa ya. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar hari ini. Kami bersyukur karena kami bisa menjadi milik Tuhan. Kami berjanji bahwa semua yang kami punyai, kami gunakan untuk memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Wah, firman Tuhan hari ini keren ya Kak. Tapi kakak dan adik-adik di rumah harus tetap ingat bahwa kita semua adalah milik Kristus. Milik siapa? Milik Kristus dong Kak. Adik-adik, sampai di sini ya ibadah sekolah minggu kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Bye!